Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang gitu ya. Semoga dengan cuaca yang sudah lumayan terik daripada tadi pagi. Kalau tadi pagi masih agak dingin kabut gitu ya. Semoga kita juga semua beserta keluarga, tetangga, teman-teman, keluarga, semua warga negara Indonesia pada umumnya diberikan kesehatan, terhindar dari penyakit apapun, terhindar dari bencana apapun, serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan. Coba kalau yang lalu sudah saya berikan file materi gitu ya. Itu ada rumus-rumus kayak gitu. Sekarang coba lihat LKS halaman 12. Coba lihat LKS halaman 12. Coba lihat LKS halaman 12. Nanti juga mungkin saya kerjakan di Microsoft Word supaya nanti bisa kalian download juga. Bentar, saya buka. Halaman 12, tugas mandiri. Jika X sama dengan 5 dan Y sama dengan 2, hitunglah nilai dari bentuk itu. Nah, saya tampilkan di layar. Apakah di layar sudah muncul? Sudah, Pak. Layar Microsoft Word ya. Jadi ini sekalian, kalau biasanya saya coret-coret dengan file saya yang sudah saya PDF-kan, kemudian saya tambahi dari whiteboard itu. Kali ini saya ngetik dari Microsoft Word aja supaya tampilan atau tulisan saya nggak jelek-jelek amat. Ini pakai fontnya dari Microsoft Word. Nanti kalau sudah saya kirimkan ke kalian. Jika X sama dengan 2 dan X sama dengan 5 kebalik. X sama dengan 5 dan Y sama dengan 2. Seperti itu. LKS halaman 12. Sedangkan yang diminta bentuknya adalah bentuk pembagian X pangkat 5 dikalikan Y pangkat negatif 3. Maaf, Y-nya besar. Kurung dipangkatkan lagi 2. Dibagi X pangkat 7 Y pangkat negatif 2. Bentar, saya cek. Betulkah tulisan saya? X pangkat 5, Y pangkat negatif 3 dipangkatkan 2, X pangkat 7, Y pangkat negatif 2. Ketika saya tadi mengetik ini, bentuk ini, apakah di kalian juga muncul bentuk equation editor dan lain sebagainya itu? Atau terblok hitam? Apa, Pak? Waktu saya ngedit ini tadi, apakah juga kelihatan di kalian? Enggak kok, Pak. Enggak. Kelihatan. Enggak hitam.
Oke. Jadi ini pengetikan secara matematis menggunakan ini di insert, kemudian equation gitu ya. Ini sebelum kita ganti X-nya dengan 5, Y-nya dengan 2, kita boleh menjabarkan dulu, menyederhanakannya dulu. Kalau dipangkatkan 2, bentar, pangkatnya saya hapusi dulu. Coba perhatikan yang pembilang ya. Kalau pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya diapakan? Dikalikan. Betul, sip. Berarti 5 dikalikan 2, 10. Berarti 5 pangkat, X pangkat 10. Berarti Y-nya jadi pangkat berapa? -6. Betul, negatif 6. Ya. Ulangi, kalau pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan. Artinya X pangkat 5 dipangkatkan 2, berarti X pangkat 10. Y pangkat negatif 3 dipangkatkan 2, berarti jadi Y pangkat negatif 6. Kalau penyebutnya kan tidak ada kurungan, tidak ada pangkatan lagi kan ya. Sudah, biarkan dulu. Di pembilang dan di penyebut, itu ada sama-sama ada X dan juga ada Y. Di pembilang sama-sama ada X, di penyebut juga ada X, ya. Di pembilang ada Y, di penyebut juga ada Y. Kalau dibagi seperti ini, X pangkat 10 dibagi X pangkat 7, kalau pembagian berarti pangkatnya diapakan? Dikurangi. Betul. Berarti jadi X pangkat 3. Apakah perlu saya tulis 10 dikurangi 7 atau saya biarkan tetap 3 langsung gitu? Langsung 3 aja, Pak. Langsung ya. Ini juga Y-nya pangkat berapa jadinya? -4. -4, betul. Kan dikurang, kalau dibagi kan dikurangi. Dikurangi tapi ketemu negatif, gitu kan ya? Hutang 6 mengembalikan 2. Ini negatif 4. Ulangi sekali lagi, ingat kalau pembagian itu pangkatnya dikurangi. X pangkat 10 dibagi X pangkat 7, berarti X pangkat 10 dikurangi 7, 3. Y pangkat negatif 6 dibagi Y pangkat negatif 2, berarti pangkatnya dikurangi. Y pangkat negatif 6 dikurangi ketemu negatif, maka jadi penjumlahan. Hutang 6 mengembalikan 2, negatif 4. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Masih logik. Tak ngerti nih. Microsoft-nya Cuek deh. Lu kandangin ini. Cuek gitu lu kandangin ini. Enak. Kok sampai gini. Di kartu. Stefania, di mute dulu ya. Iya Pak, maaf Pak. Mohon maaf, ini tadi ternyata Microsoft saya error, jadi saya ulangi lagi aja. Ya Pak, ulang dari awal aja Pak. Oke. Kok mau disimpan malah error? Ini tadi LMTP. Bagi layarnya belum keluar Pak. Oh iya, maaf. Oke, sudah.
Sudah. X sama dengan 5. Y sama dengan 2. Hitunglah nilai itu. Untuk pembagian kurung X, nanti saya perbesar sebentar, X pangkat 5 dikalikan Y pangkat negatif 3 kurung pangkat 2 X pangkat 7 Y pangkat negatif 2. Ini saya tulis dulu di sini. Saya simpan aja, belum error. Apakah di layar masih terlihat ya? Halo, apakah di layar kalian terlihat? Masih, Pak. Terlihat, Pak. Stay kok, Pak. Stay terlihat. Oke. Takutnya seperti kelas yang lalu, beberapa yang lalu sudah ngajar banyak, nggak muncul. Loh, iya, ulangi lagi. Jadi ini kita sederhanakan dulu. Ya, kita sederhanakan dulu boleh. Atau juga ada dua alternatif ini. Kita sederhanakan dulu bentuk ini. Atau setiap X diganti 5 langsung, atau setiap Y diganti 2 langsung. Ya. Karena ini bentuknya adalah mengoperasionalkan bentuk pangkat, kita sederhanakan dulu saja. X pangkat 5 dipangkatkan lagi 2. Kalau pangkat dipangkatkan lagi, berarti kan pangkatnya dikalikan. Berarti 5 dikalikan 2, 10. Y pangkat negatif 3 dipangkatkan lagi 2. Kalau pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikalikan. Negatif 3 dikalikan 2, negatif 6. 6. Yang penyebut tetap, karena tidak ada perpangkatan lagi. Sekarang, yang depan ini kan sama-sama X, bentuk pembagian. Maka X pangkat 10 dibagi X pangkat 7, kalau pembagian berarti pangkatnya dikurangi. Dengan syarat ini sama loh ya, sama-sama bilangan pokok atau basisnya sama-sama X. Jadi yang sama, X dengan X, nanti yang Y dengan Y. Berarti kalau pembagian pangkatnya dikurangi. 10 dikurangi 7, 3. Maka X pangkat 3. Y sekarang. Y pangkat negatif 6 dibagi Y pangkat negatif 2. Kalau pembagian pangkatnya dikurangi.
hutang 6 dikurangi ketemu negatif, ditambah 2. Hutang 6 kembalikan 2, berarti hutangnya tinggal 4. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Kemudian bentuk pangkat yang negatif itu bisa dirubah menjadi pangkat positif asalkan ditaruh di penyebut. Y pangkat 4. Seperti sifat-sifat yang saya berikan filenya. Jadi nantinya seperti itu. Jika ini saya copy. Jika X diganti 5 dan Y diganti 2, maka dengan X-nya diganti 5, berarti 5 pangkat 3. Penyebutnya Y-nya diganti 2. Y pangkat Ya. 4. Betul, Y pangkat 4. Sehingga hasil akhirnya 5 pangkat 3 berapa? 75. Bukan, berapa? 15. 5 pangkat 3, bukan 15, itulah dikalikan 5 kali 3. 150. 25. 150, Pak. 125. Iya, temanmu yang sudah betul. Ingat loh ya, 5 pangkat 3 itu artinya 5 dikalikan 5 dikalikan 5, gitu kan ya? 2 pangkat 4 itu artinya 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dikalikan 2. Sebanyak 4, gitu kan ya? 5 dikalikan 5 kan 25. 25 dikalikan 5. 125. 120. Dengan 125. 2 pangkat 4 berarti jadi berapa? 16. Kalau dijadikan pecahan campuran nanti ya silakan dijadikan pecahan campuran kayak gitu ya. Sampai di situ bisa dipahami. Nanti file ini saya berikan ya. File ini nanti saya berikan. Jadi pahami aja, lihat aja di layar. Sambil kita tanya jawab seperti itu. Pak, bentar, disalin di buku terus bentar. Kan nanti saya berikan filenya. Nyalinya nanti aja gitu ya. Oke. Supaya kita dapat banyak materi gitu loh. Ya. Saya lanjutkan yang nomor 2. Hitunglah nilai perkalian bilangan berpangkat berikut. Ini yang nomor 2A. Tiga pangkat 3/2 dikalikan 9 dikalikan 9 pangkat 1/4. Tiga itu merupakan bilangan yang sudah paling sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi. Sedangkan 9 di sini masih bisa diolah, masih bisa dipecah gitu ya. 9 kan bisa dirubah jadi 3 pangkat 2. 9 di sini kita rubah menjadi 3 pangkat 2. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Ya. Jadi cari yang bilangan paling sederhana. Oh, 3 itu sudah paling kecil, tidak bisa diolah lagi, biarkan. 9 yang bisa. 9 bisa dirubah jadi berapa?
yang biasanya bentuk perpangkatan. 9 kita bisa rubah menjadi 3 pangkat 2. Tiga pangkat 3/2 biarkan sekarang ini seperti tadi. Pangkat dipangkatkan lagi. Pangkatnya berarti diapakan? Kali. Dikalikan. 2 dikalikan 1/4 berapa? 9/4. Coba perhatikan. 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 1/4. Berarti 3 pangkat berapa? 3 pangkat 9/4. Oh, bisa 9/4? Enggak. 3 Ini pangkat setengah. setengah, betul. Kan 2 dikalikan 1/4. Itu 2/4. 2/4 kalau disederhanakan 1/2. Sampai di situ paham maksud saya? Paham. Sebentar. Minta tolong Ananda Wahyu, kemudian dia sama Fahri, kameranya di-on-kan sebentar. Saya pakai screenshot untuk jurnal pengajaran. Atau semuanya juga boleh. Minta tolong semua kameranya di-on-kan dulu dan kelihatan wajah kalian. Stefania sekarang. Stefania, saya melihat lampu. Kayaknya Stefania di atas munculnya. Fakri agak dekat sedikit, Fakri. Oke, sebentar. Oke, lanjut. Berikutnya, di sini kan sudah sama-sama bentuk 3 pangkat. Bentuknya perkalian. Kalau perkalian, pangkatnya diapakan? Ditambah. Berarti nanti jadi 3 pangkat? 3 pangkat 2. Betul. Berarti jawaban akhirnya? 3 pangkat 2. Berarti berapa? 9. Gitu. Kan 3 pangkat 2 itu kan 3 kali 3 ya. Jadi ini kan 3/2 ditambah 1/2. Penyebutnya kan sudah sama. Berarti tinggal pembilangnya yang dijumlah. 3 tambah 1, 4. 4/2. 4/2 itu kan 2. Tiga pangkat 2 itu jawabannya 9. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Itu yang A, sekarang yang B. Pangkat 5/4. Jadi kalian juga bisa belajar bagaimana cara menuliskan rumus-rumus pengetikan matematika ya. Karena muncul di kalian bagaimana saya memilih pangkat, saya memilih pecahan gitu. Ya, kelihatan di layar kalian ketika saya proses memilih pangkat, memilih pecahan gitu. Iya. Ada kok, Pak. Kelihatan. Oke. 16 pangkat 5/4 dikalikan 64 pangkat pecahan 1/2. Jadi ini pelajaran matematika sekaligus pelajaran komputer gitu ya. Kita belajar langsung dapat 2 gitu kan ya.
Sekarang 16 itu bentuk bilangan kuadrat kan ya? Berapa Ya. kuadrat? Berapa kuadrat 16 itu? 2 kuadrat 4. 4 kuadrat. Kalau bisa disederhanakan Bukan, lagi. 2 pangkat 4. Oh, 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu kan pengganti dari 16. Pangkat 5/4-nya biarkan dulu. Kemudian 64 itu juga 2 pangkat. Pangkat berapa? 6. 6. Jangan dipaksakan. Misalkan gini, kalau yang depan ini 2 pangkat, belakang harus 2 pangkat, tergantung. Kalau di sininya bukan bentuk 2 pangkat, ya nggak bisa kan ya. Kalau tidak sama, Pak, ini 2 pangkat, ini 3 pangkat, ya sudah, biarkan, nggak apa-apa. Nggak bisa dioperasionalkan lagi, gitu ya. Jadi 16 itu diganti 2 pangkat 4, 64 diganti 2 pangkat 6. Dua pangkat 4 dipangkatkan 5/4 berarti jadi 2 pangkat 5. betul 2 pangkat 5. Ya. Ya, jadi ulangi, 2-nya kan tinggal dicoret kan ya, dibagi. Jadi tinggal 2 pangkat 5. Kalau ini jadi 2 pangkat 3. 6 dikalikan setengah atau 6 dibagi 2, 3. Dari sini berarti 2 pangkat 2 pangkat 2. 2 pangkat 8. Ya kan ya? 5 ditambah 3. 8. 2 pangkat 8 berarti 2 kali 2 4 berarti 8. ya, kan gini ngitungnya. 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16. Ya kan? Berarti 16 kali 16. 256. 16, 32, 64, 128, 256 gitu kan ya. 250. Marisa. Gurunya saja ikut mau belajar ya. Kalian juga harus semangat belajar. Itu. Sekarang dicoba untuk yang nomor 3A. Silakan dicoba sendiri. Nomor 3A, silakan dicoba sendiri. Itu tipenya mirip dengan yang nomor 1 tadi. Saya gini kan. Nomor 3A itu bentuknya mirip dengan yang nomor 1 tadi. Silakan dicoba nomor 3A. Jadi kalau ada dipangkatkan berarti pangkatkan dulu. Tadi itu kerjakan yang penyebut dulu. Penyebut dikerjakan. Kemudian di situ kan ada 3 variabel. Ada variabel X, ada variabel Y, ada variabel Z. Jadi nanti yang X dibagi dengan yang X, yang Y dibagi yang Y, yang Z dibagi dengan yang Z. Silakan dicoba. X pangkat 8, Y pangkat 6, Z pangkat 4. Iya, benar. Kita tuliskan di sini. X pangkat 3
pangkat Y saja. Y saja itu artinya Y pangkat 1. Z pangkat 5. Yang penyebut itu buka kurung X Y dipangkatkan negatif 5 Z. Yang pembilang biarkan. Yang pembilang biarkan. Yang penyebut ini jadi X pangkat negatif 5. Y pangkat negatif 5 juga. Ya. Saya pakai, kalau copy itu Ctrl C, kalau paste itu Ctrl V di keyboard. Sekarang baru bisa kita operasionalkan. Yang X dibagi yang X. Ini saya hapus. X pangkat berapa jadinya? 8. 8. 3 dikurang gini. 3 dikurang, kan dibagi itu pengurangan. Dikurangi ketemu negatif, jadi penjumlahan. Iya. Berarti 3 ditambah 5, jadi pangkat 8. Yang Y jadi pangkat berapa? 6. 1 dikurangi negatif 6, jadi 1 ditambah 5. 1 dikurangi negatif 5 ya. Berarti kan 1 ditambah 5, 6, betul. Z jadi pangkat 4. 4. Sudah selesai. Karena yang diminta hanya menyederhanakan bentuk pangkat itu. Pak, itu 4-nya dari mana, Pak? Oh gini, sekali lagi, kalau tertulis Dari Y saja, kalau tertulis Y saja itu artinya Y pangkat 1. Z saja itu artinya Z pangkat 1. Loh, bukan 0, Pak, bukan. Kalau Z pangkat 0, suatu bilangan dipangkatkan 0 kan sama dengan 1. Ya. Jadi Z itu penulisan lengkapnya adalah Z pangkat 1. Hanya saja pangkat 1 itu tidak ditulis. Sehingga 4 dari mana? 5 dikurangi 1. Sampai di situ bisa dipahami? Iya, Pak, bisa. Oke. Berikutnya yang B. Coba yang lain. Silakan dicoba lagi. Dua P pangkat 6 kali Q pangkat 5. 2P pangkat 5 kali Q pangkat? 2P pangkat 6 kali Q pangkat 5. Kurang tepat, pangkatnya yang salah. Pangkatnya yang salah dia. Kalau perkalian berarti pangkatnya diapakan? Ditambah 2P pangkat 2P pangkat 5. 5, Q pangkat 5. 6. 6. Kan ingat, Q itu kan artinya Q pangkat 1. 5 ditambah 1 kan 6. Tadi yang jawab 6 tadi bener siapa tadi? Kayaknya cowok. Alif tak? Iya, Pak. Saya tuliskan di sini.
Ini yang paling mudah sebenarnya ya, yang nomor 3B itu. Jadi tinggal melihat saja. Oh, depannya nggak ada koefisien, belakang ada koefisien 2-nya berarti tetap. Di depan ada P kuadrat, di belakang ada P pangkat 3. Perkalian, jadi pangkatnya ditambah. 2 tambah 3, 5. Berarti P pangkat 5. Q di depan pangkat 5, Q di belakang pangkat 1. Walaupun tidak tertulis, itu artinya pangkat 1. Berarti 5 tambah 1, 6. Berarti Q pangkat 6. Q pangkat 5. Dikalikan, saya pakai titik aja ya. Kalau nanti langsung gini jadi X. Atau tidak saya tulis kita aja, artinya kan sudah perkalian. P pangkat 3 Ini di depan ini tidak ada angka, artinya 1. Di sini 2, berarti 1 kalikan 2, 2. Ada P di depan, perkalian ada P. Kalau perkalian berarti pangkatnya ditambah, berarti 2 ditambah 3, 5. Berarti P pangkat 5. Q sekarang. Di depan Q pangkat 5, di belakang Q saja, itu artinya Q pangkat 1. Berarti 5 ditambah 1, 6. Jadi jawabannya 2P pangkat 5, Q pangkat 6. Sampai di situ bisa dipahami? Yang nomor 4A ini kok soalnya aneh. 1/2 pangkat 6, terus apa itu? 1/6. Hilang, Pak. Di sini juga hilang. Iya, ini Sama, Pak. percetakannya ini ya. Iya. Saya coba ubah soal itu ya. Saya coba ubah soal itu. Cetakan. Itu 1/2 pangkat 6. Yang jelas kelihatan itu. Terus itu maksudnya apa sih, gini aja. Dikalikan itu 6, tapi kayaknya sampingnya itu ada titik ya. Anggap aja 64. Untuk ini akan kita rubah menjadi bentuk pangkat. Ya, ini kan bentuk pecahan. Akan kita rubah menjadi bentuk pangkat. Misalkan pertanyaannya gitu. Tentukan nilai dari bilangan berikut, gitu ya. Sekarang boleh dirubah gini. 1/, seperti yang saya bilang minggu yang lalu, kalau bentuk 1/, itu pangkatnya berarti bentuk apa pangkatnya? 2 pangkat min 6. Ah, betul. Pangkatnya jadi negatif. 2 pangkat negatif 6. Kalau pangkatnya negatif, itu bentuknya 1/. Pangkatnya jadi positif. Dikalikan, saya tulis lengkap dulu supaya paham. 1/64. 64 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. 2 pangkat 6.
Tapi kalau bentuknya seperti ini, kalau digabung nanti jadi bentuknya ini saya copy ke atas. Jadi seperti itu kan ya. Ini kan anggap aja per 1 gitu ya. 2 pangkat negatif Iya, 6 Pak. kali 1, 2 pangkat negatif 6, penyebutnya tetap. Jadi 2 pangkat berapa itu? 2 pangkat 0. 2 pangkat? Min 1. Kan? 2 pangkat? 1. 2 pangkat 0. Negatif 6. Ya. Negatif 6 dikurangi 6 berapa? Positif 1. Coba perhatikan. 2 negatif 6 dikurangi 6. Enggak ada pangkatnya, Pak. Negatif 12 kan? 0. Ya. Negatif 6 dikurangi 6. Oh iya, Pak. Jangan dibagi loh ya. Jangan negatif 6 dibagi 6, bukan. Ingat, pembagian tadi kan dikurangi pangkatnya. Oke, paham? Pak, tapi kalau 2 pangkat 6-nya diganti kayak yang 2 pangkat min 6 kan hasilnya jadi 2 pangkat 0. Mana? 2 pangkat? Ya, 2 pangkat min 6 kan 2 pangkat min 6 kali 1 per 2 pangkat 6. Kalau dirubah Ya. juga kan bisa jadi 2 pangkat min 6. Min 6. Coba, ini saya tulis sama dengan di situ ya. Nantinya kan jadi bentuknya 2 pangkat negatif 6. Kan Iya. naik ke atas. Kalau dikalikan, berarti kan pangkatnya dijumlah. Iya. Hutang 6 tambah hutang lagi 6. Kan min 12. Oh iya sih, sama aja. Ya. Jadi boleh seperti yang dimaksud dia, boleh seperti ini gitu ya. Tapi jawabannya kan sama kan ya. Hati-hati loh ya, jangan dibagi pangkatnya ini. Kalau aturan pada sistem pangkat dengan bilangan pokok atau basis yang sama, seperti pada pertemuan yang pertama, kalau perkalian pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Kalau pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan. Sekarang yang 4B. Cari 5/4 dipangkatkan negatif 3. Kalau seperti ini, bentuk pecahan dalam kurung dipangkatkan negatif 3. Berarti baik pembilang maupun penyebut sama-sama dipangkatkan negatif 3. Kita tukar. Yang ini pindah ke atas, jadi nanti pangkatnya positif. Pindah ke bawah. Apakah ini bisa dimengerti? Kan kalau pangkatnya negatif itu 1/nya kan ya? Jadi kalau yang di penyebut 1/nya otomatis nanti ke atas. Tinggal hitung.
4/3 berapa? 64. 64, betul. Kan 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. 5/3? 125. 125. 120. Ini tadi yang nomor A tadi saya rubah ya, kan nggak tahu. Mas ini soalnya gimana? Sekarang yang nomor 5. Silakan dicoba semuanya dulu. Saya beri waktu yang A dulu aja ya. Yang A aja dulu. Yang nomor 5A saja dulu. Saya beri waktu 5 menit. Bagi yang tahu jawabannya, jangan dibilang dulu. Ditahan dulu gitu ya. Silakan dicoba nomor 5A. Yang sudah tahu jawabannya jangan dibilang dulu. Ditahan dulu saja. Nanti setelah 5 menit baru saya tanyakan. Itu tipenya seperti yang pertama tadi. Oh, nggak usah disederhanakan itu. A-nya sudah, A-nya tinggal ganti setengah, B-nya tinggal ganti negatif 1/4, C-nya tinggal ganti 2/3.
Sudah? Apakah ada yang sudah ketemu nilainya? Sudah, Pak. Berapa? Min 64/9. Iya. Yang lain? Apakah sama atau ada jawaban yang lain? Ya. Apakah ada yang lain? Sama, Pak. Sama. Oke, coba. Ini A diganti setengah, berarti A itu diganti setengah ya, setengah pangkat 2, B-nya diganti negatif 1/4 dipangkatkan negatif 3, C-nya diganti 2/3 dipangkatkan 2. Nah, saya sempat error lagi. 1 dipangkatkan 2 tetap 1. Ya. 1 dipangkatkan 2 tetap 1, 2 dipangkatkan 2, 4. Tuh, ya. 1 dipangkatkan 2 tetap 1, 2 dipangkatkan 2, 4. Bentuk ini pangkatnya negatif. Berarti bisa kita rubah dulu seperti ini. Karena pangkatnya negatif, berarti 1/. Kemudian kurung lagi negatif. Negatif 1/4 dipangkatkan 3. Ini sekarang sudah tidak. Itu pangkatnya negatif, berarti 1/. Negatif 1/4 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. Ini kan 4 dibagi 4, 1 kan ya? Berarti tinggal 1/9. 4 dibagi 4, 1. Nanti 1/9. Sedangkan ini negatif 1 dipangkatkan 3. Negatif 1 dipangkatkan 3, negatif 1. 4 pangkatkan 3, 64. Atau negatifnya ini boleh taruh di luar. Satu dibagi 1 dibagi negatif 1/64. Kalau dirubah jadi perkalian, itu 1 dikalikan 64. Oh, negatif. Ini 1/9-nya tetap. Kalau 1 dibagi pecahan, kita rubah menjadi 1 dikalikan, berarti penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Ini bukan dikurangi ya, ini negatif. Berarti negatif 64/9.
Sampai di situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Mungkin yang agak ribet yang ini ya, yang mengakibatkan agak ribet itu ini. Negatif 1/4 dipangkatkan 3. Mohon maaf, kadang-kadang kan sepertinya Bapak Ibu guru yang lain itu mengirim file bukan PDF, mengirim file PowerPoint ya, PPT. Sedangkan kadang-kadang di handphone, kalau belum diinstal Office 365 atau WPS Office, tidak bisa membuka PowerPoint kan ya. Makanya kalau dirubah ke PDF itu sih mending hampir semua handphone mungkin bisa gitu ya. Kalau masih dalam bentuk Microsoft Word dikirim ke handphone, kadang kalau kita buka itu tata letaknya jadi semburan. Sehingga kalau saya memberikan ke kalian, itu saya rubah ke PDF supaya tidak berantakan kalau dibuka masih normal. Oke. Silakan dicoba lagi yang B.
Mohon maaf tadi break. Ada yang sudah ketemu? Sudah, Pak. Ketemu berapa? 7 3/16. 7 3/16. Saya beda. Ada yang lain? Saya belum menyalakan, mungkin saja bisa saja saya yang salah gitu ya. Kita nanti bahas di layar juga. Ada yang punya jawaban lain? Yang B saya belum nulis. Belum apa? Cek di situ. Ayat 2A pangkat negatif 3. Pangkat negatif 3 ditambah 3 B pangkat 2 dikurangi 4 C pangkat negatif 2. Di situ hanya kita ganti berapa? Setengah ya. Hanya kita ganti setengah. Kemudian B-nya diganti negatif 1/4. Dikurangi 4, C-nya. Mohon maaf, saya lanjut ya. 2/3. Soalnya nanggung kalau nanti setelah kita sholat belum tentu juga semuanya ikut lagi gitu kan. 2/3. Ini seperti tadi, kalau pangkatnya negatif berarti 1/1 setengah pangkat 3 berarti. Lagi setengah pangkat 3. Ini tapi enggak pangkat lagi. Jadi duanya tetap, pangkatnya negatif berarti 1/4. Setengah dipangkatkan 3. Kemudian kalau ini kita langsung aja. Negatif 1 pangkat 2 positif 1. 4 pangkat 2 16. Negatif 4 tetap, pangkatnya negatif berarti 1/4 lagi. 1 dibagi 2/3 pangkat 2. Pangkatnya ulangi, 2-nya tetap. Karena pangkatnya negatif berarti 1/4. Setengah dipangkatkan 3 jadi positif. Karena sudah pangkatnya negatif kan jadi 1/4. 3-nya tetap ini. Negatif 1 dikuadratkan positif 1. 4 dikuadratkan 16. Dikurangi 4-nya tetap. Pangkatnya negatif. Jadi kita ubah jadi 1/2/3 dipangkatkan positif 2. Ini sekarang 1 pangkat 3 tetap 1, 2. 1 pangkat 3 tetap 1, 2 pangkat 3, 8. Ini berarti jadi 3/16.
kalau dikalikan ke dalam. Tidak usah. Ini kemudian ini 2 pangkat 2 4. Ini kita rubah. Masih tampil di layar ya? Di layar masih kelihatan ya? Jadi satunya tetap 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9. Sekarang 1 dibagi 1/8. Berarti kan kalau dirubah jadi perkalian, 1 dikalikan 8/1 kan ya? 1 dibagi pecahan. Kalau dirubah jadi 1 dikalikan, berarti dibalik 8/1. Berarti di sini 8. Kemudian ini 1 dibagi 4/9. Kalau dirubah jadi perkalian, berarti 1 dikalikan 9/4. Ini jadi 9/4. Dua kali 8, 16. 4 dibagi 4, kan 1, berarti 9. Kalau dikurangi 9 berapa? 7. Kita tinggal menyamakan penyebut ini. Saya samakan penyebut menggunakan 16. 7 itu artinya kan 7/1. Berarti 16 dibagi 1, 16. Kalau 16 dikalikan 7. 112 ya. 112. 16 dibagi 16 1 tambah 3. Dikalikan 3, maaf. 16 dibagi 16 1 dikalikan 3 tetap 3. Berarti hasil akhirnya 115/16. Iya, sesuai jawaban saya di orek-orek. Langkah tidak harus sama persis dengan saya. Ulangi, langkah tidak harus sama persis dengan saya. Yang penting sesuai dengan kaidah matematika operasional hitungnya. Dari sini bisa dipahami. Nanti filenya saya berikan file ini. Ada yang sama dengan saya? Jawabannya 115/16. Dari 7 plus 3/16 belum dihitung lagi, Pak. Oh, dari sini. Tadi jawab berapa tadi? 7 plus 3/16. Oh, sampai gitu. Boleh juga sebenarnya gini. Ini kan akhirnya nanti sama dengan gini. Benar. 7 3/16. Kalau dijadikan pecahan campuran. 7 kali 16 kan 112 tambah 3 115. Nah, jadi dari situ aja biar lebih cepat.
Enggak perlu. Jadi sudah langsung pecahan apa? Campurannya. Saya lupa. Ini diperpanjang ya. Jadi gini, 7 ditambah 3/16 itu boleh dilangsung. 7 3/16. Berarti betul dia. Jadi tidak perlu itu tadi kan saya jadi pecahan biasa ya. Toh nanti akan dijadikan pecahan campuran. Tapi kalau dari sini kan sudah terlihat, nggak apa-apa. Benar. Sudah. Yang lain macetnya sampai di mana? Ocha gambarnya miring, Rek. Gak pusing, Ocha. Yang lain bingung di mana atau sudah pengen tidur ketika kalian pembelajaran normal? SMP dulu sampai pulang sampai jam berapa SMP? Jam 2. Jam 2. Ketika di SMA Antartika, normalnya itu sampai jam 4 sore. Normal. Semoga semester genap bisa normal gitu ya. Syukur-syukur kalau paling lambat September boleh pembelajaran tatap muka misalkan. Walaupun satu kelas dibagi menjadi 2 ruangan, tapi mungkin ada orang tua yang juga belum mengizinkan putra-putrinya nanti masuk sekolah misalkan gitu. Jadi nanti kesepakatan apakah wali murid mengizinkan, kalau tidak mengizinkan ya kami nanti nambahi lagi program pembelajaran daring seperti ini. Karena dulu-dulu itu ada, kami sudah pembelajaran tatap muka, satu kelas dibagi menjadi 2 ruangan, misalkan nomor absen 1 sampai 18 itu di A, yang apa? Nomor absen 19 sampai terakhir itu di B. Jadi satu kelas dibagi menjadi 2 ruangan. Itu juga ada yang tidak mengizinkan anaknya masuk gitu ya, karena masih khawatir. Tapi lama-kelamaan besoknya masuk anak itu. Mungkin anaknya bilang ke orang tuanya, malah aku ketinggalan kalau nggak masuk. Yang penting semuanya harus bisa jaga protokoler kesehatan, tetap pakai masker, apalagi kalau di luar gitu ya. Kalau sakit flu, batuk juga pakai masker walaupun dengan keluarga sendiri di rumah. Kita saling menjaga gitu ya. Kalau kita tidak menjaga diri kita sendiri, kita bisa menulari orang lain. Kalau orang lain tidak bisa menjaga dirinya, mereka juga bisa menulari kita. Sampai di sini ada pertanyaan? Masih ada waktu 2 menit. Nanti file itu saya kirimkan. Saya rubah dulu ke PDF ini. PDF nanti saya kirimkan. Paling tidak dengan program yang saya buat seperti ini, maksudnya pembelajaran sambil saya langsung ketikkan langkahnya seperti itu, ini lebih enak daripada saya coret-coret atau bagaimana? Enak langsung, Pak. Enak langsung seperti ini? Iya. Oke. Ya. Nah, yang kemarin-kemarin pertemuan pertama itu saya berikan konsep materinya kan ya. Jadi kalau sekarang kan sudah membahas soal.
Dan tulisannya juga lebih enak kan ya. Lebih bisa terbaca. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita bahas yang buku paket. Jadi gantian, kalau ada konsep yang belum ada di LKS, kita tambahkan yang dari buku paket. Begitu juga dengan tipe soal yang mungkin belum ada di LKS, kita tambahkan bentuk soal yang ada di buku paket. Kurang beberapa detik, apakah ada pertanyaan? Itu tadi sudah bisa dipahami. Semoga kalian bisa memahami yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti setelah ini saya kirimkan file pembahasan itu tadi. Cukup saya akhiri sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.